Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Tri Damayanti SPD. Tempat tugas SDN Cipedak 02, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya peserta BIMTEK seri asesmen kompetensi minimal angkatan 9 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari BIMTEK, yaitu konsep tentang asesmen nasional. Topik membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Seperti kita ketahui, saat ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam masyarakat. Bahkan bukan hanya pertanyaan, namun menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, siswa, guru, bahkan sekolah dalam menghadapi asesmen nasional. Salah satu pertanyaan yang ada misalnya, apakah asesmen nasional pengganti ujian nasional? Jawabannya tidak. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Kenapa demikian? Karena asesmen nasional memiliki perbedaan-perbedaan dengan ujian nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut mengenai perbedaan atau perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Bapak Ibu, mari kita simak perbedaan atau perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pertama, yaitu tujuan pelaksanaan. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, jenjang penilaian. Pada asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang: pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, termasuk madrasah, serta program kesetaraan. Jadi, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, madrasah aliyah, dan program kesetaraan. Ujian nasional jenjangnya untuk SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Yang ketiga, kita lihat dari level siswa. Asesmen nasional tidak dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan, tetapi asesmen nasional dilaksanakan di tengah jenjang pendidikan, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah
mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan, kelas 9 dan kelas 12. Yang keempat, dari subjek siswa. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Sedangkan ujian nasional dilaksanakan menggunakan metode sensus. Maksudnya, semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya, yaitu jenjang kelas 9 dan kelas 12. Sekarang yang kelima, dari model soal. Model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian singkat. Sedangkan pada ujian nasional, model soalnya berbentuk pilihan ganda dan uraian singkat. Keenam, sasaran penilaian. Pada asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter siswa, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, berupa penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, metode penilaian. Metode penilaian pada asesmen nasional yaitu metode yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya. Sedangkan pada ujian nasional menggunakan CBT atau berbasis komputer dan paper. Nah, itulah tentang perbedaan atau perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Bapak Ibu semua, di akhir pengimbasan ini, mari kita dengarkan pendapat-pendapat dari orang tua tentang asesmen nasional yang baru saja saya sampaikan. Ya, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah tadi setelah menonton video Bu Endang, saya mendapatkan pencerahan dari video tersebut tentang asesmen nasional. Itu berbeda dengan ujian nasional. Saya jadi lebih paham bahwa keduanya itu berbeda. Di asesmen nasional itu lebih mengukur bagaimana kualitas pembelajaran dan mutu sekolah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Endang atas informasi dan penjelasannya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ternyata asesmen nasional itu bukan sebagai pengganti ujian nasional ya. Ternyata di luaran sana banyak yang beranggapan salah bahwa asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Padahal itu diperuntukkan untuk kelas 5, 8, dan 11. Jadi menurut saya asesmen nasional itu dapat dilakukan karena di dalamnya banyak ragam dan lingkup yang bermanfaat. Tidak melulu anak dicecar untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus di dalam mata pelajaran tertentu.
Itu menurut anggapan saya. Terima kasih Bu Endang atas videonya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah uraian tentang perbandingan atau perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Semoga dengan penjelasan yang baru saja kita saksikan tidak lagi menimbulkan pertanyaan, bahkan menimbulkan keyakinan saat ini bahwa asesmen nasional perlu dilaksanakan. Ya, dengan demikian harapan saya semoga asesmen nasional ini dapat kita laksanakan sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap program pemerintah. Asesmen nasional ini bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. Asesmen nasional ini sebenarnya dilaksanakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan atau sekolah-sekolah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.